Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video pembelajaran untuk mata kuliah Sains Data. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perulangan dan looping, melanjut dari video pembelajaran sebelumnya ya, dimana di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe data list dan kondisi ataupun percabangan. Oke. Perulangan atau juga sering dikenal dengan looping. Nah, looping ini merupakan pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mau melakukan sesuatu, entah itu pemrosesan data, menampilkan data, atau yang lainnya secara berulang. Nah, dengan menggunakan looping, waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu program akan lebih singkat. Contohnya, kalian ingin membuat program sederhana menampilkan angka 1 sampai 5. Oke. Kalau kalian menampilkan manual seperti ini ya, masih bisa ditoleransi ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya range-nya itu sampai 100, 1000, 10.000 dan selebihnya? Nah, tentunya itu ya malas ya kalau satu-satu seperti itu, maka harus diperintahkan print 1 2 3, diketik satu-satu sampai 1000 ya kan. Nah, dari kebanyakan maka dari itu agar kerja kita lebih efisien, dibuatlah sistem yang namanya atau fungsi yang namanya looping atau perulangan. Nah, pada kebanyakan bahasa pemrograman termasuk Python, perulangan sendiri paling umum diwakili oleh dua pernyataan, yaitu for dan while. Ya, keduanya memiliki perbedaan pada segi penggunaan. Dikatakan jika for lebih digunakan dalam perulangan yang sudah diketahui jumlah perulangannya atau biasa disebut accountable, sedangkan perulangan while digunakan ketika jumlah perulangannya belum ditentukan atau accountable. Baik for ataupun while, keduanya merupakan suatu blok code pada bahasa pemrograman Python. Nah, sama seperti if dan else, jadi pastinya akan ada identasi di dalamnya. Oke, kita masuk ke perulangan yang pertama, yaitu perulangan menggunakan fungsi for. Oke, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perulangan for merupakan jenis perulangan accountable. Jadi rumusnya itu for terus variabel, baru tambahkan in, terus kita masukkan urutannya atau range-nya. Oke. Variabel di sini maksudnya akan dideklarasikan di dalam for di atas, digunakan untuk menampung nilai sementara dari tipe data atau urutan dan rangkaian seperti string, list, tuple, dan lainnya. Beralih ke baris di bawahnya. Oke, ini adalah agar kode tersebut bisa diulang nantinya, maka beri ruang atau spasi ya. Ini ketika misalnya di enter, dia akan otomatis memberikan ruang atau spasi. Karena ruang atau spasi ini biasanya disebut dengan aturan identasi, atau area ini juga dapat dikatakan tubuh dari perulangan for. Oke, tubuh dari perulangan for. Nah, lalu bila ingin keluar dari tubuh atau blok dari for, maka sejajarkan baris code selanjutnya dengan instruksi for sebelumnya. Jadi ini di luar dari perulangan for. Oke, kalau misalnya untuk sistem pembacaannya bisa kita lihat di sini ada fungsi for, di mana tadi seperti saya jelaskan, di sini merupakan variabel untuk menyimpan nilai sementara yang akan dilakukan perulangan ya. Misalnya di sini range-nya 5, berarti kita mulainya nanti dari 0. Berarti dia ketika perulangan pertama, berarti dia akan print i, berarti dia akan print 0. Kemudian dia akan kembali lagi ke step
pornya ya di line kedua. Ketika dia 2 di sini berarti 0, berarti akan disimpan ya, disimpan ke memori, terus dia akan melakukan lagi perulangan, terus berarti 1, terus melakukan perulangan sampai dengan range-nya 5. Nah, dikarenakan kita mulainya dari 0 ya, berarti nanti akan dicetak 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. Nah, ini kan range-nya 5 ya, panjangnya itu 5. Karena kita mulainya dari 0 makanya dicetaknya 4. Ketika dia sudah selesai melakukan perulangan, maka dia akan masuk ke proses berikutnya, yaitu proses print di bawahnya, yaitu dia akan melakukan perintah print di bawah, yaitu print string di sini ya, itu done. Oke, ingat intinya for i di sini sebenarnya bisa diganti dengan bukan hanya karakter, bisa juga kata, misalnya data di sini. Di sini juga kita data. Nah, ini fungsinya hampir sama teman-teman. Jadi intinya penulisannya itu for, terus buat variabel sementara untuk menyimpan si nilai ya, terus in range-nya itu ini suatu fungsi untuk menyatakan panjang yang akan melakukan perulangan di dalam programnya. Begitu dia sudah selesai dengan range-nya, maka dia akan berhenti melakukan perulangan, terus dia akan masuk ke line script berikutnya. Oke. Terus konsep penulisannya hampir sama sih dengan kondisi. Ingat ya, kalau misalnya seperti ini menandakan bahwa perintah statement di bawah ini merupakan bagian dari for ya. Ingat, ini adalah untuk menandakan bahwa akhir dari for ini ya, for range ini ya. Oke, kita langsung masuk saja untuk materi yang pertama. Nah, bagaimana kalau misalnya ingin mencetak 0 sampai 5 ya, ini kan 0 sampai 4 ya. Kalau misalnya 0 sampai 5, teman-teman ya tinggal tambahkan aja di sini 6. Oke. Nah, dia akan print 0 sampai 5. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan bentar, saya zoom dulu. Duh, naik lagi nih. Bentar. Oke, sampai sini tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin mengeprint dari 1 sampai 5 ya, kita tambahkan penggunaan start dan stop. Misalnya kita akan memulai dari angka 1 sampai dengan range kelima. Kita akan memulai dari 1 sampai dengan range ke 6. Berarti kan kalau range ke 6 tanpa angka 1 ini kan berarti 0 sampai 5. Nah, kita akan memulainya dari 1, jadi 0-nya dihilangin ya. Berarti dia nanti akan print 1 sampai 5. Begitu dia sudah tidak memenuhi kondisi, maka akan print done gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan penggunaan stars, bisa menggunakan penambahan step atau yang namanya increment. Misalnya saya memiliki suatu perulangan di sini dengan range startnya 1 dan stopnya itu 6 ya, berarti, dan di sini adalah increment atau jumlah beberapa kali lompatan. Berarti nanti yang akan di print 1 3 5 ya. Begitu dia mau masuk ke 7 karena sudah tidak memenuhi syarat ini, maka dia akan print done gitu ya. Nah, kalau misalnya ini diubah ke 10, nanti akan dia mulai 1 3 5 7 9 ya. Nah, begitu dia 10 ke 11, ini kan sudah tidak memenuhi kondisinya, maka dia akan langsung ke bawah. Nah, jadi dia akan melakukan pengeprintan 1, terus dia akan looping lagi,
terus dia akan print 3 berdasarkan dari stepnya. Ingat ini step atau incrementnya, jumlah lompatan ya. Nah ini kita bisa print seperti ini. Nah seperti itu, misalnya dia perulangannya di print 1 balik lagi ke for, print 3 balik lagi ke for, balik sampai dia tidak memenuhi kondisi. Oke. Untuk berikutnya ada yang namanya kombinasi variabel dan kondisi if. Nah ini kan misalnya tadi kita tidak menggunakan yang namanya variabel, di sini kita juga bisa menambahkan variabel. Misalnya saya memiliki variabel data dengan nilai integer 10, misalnya untuk variabel ya, untuk variabel yang akan menyimpan data dengan range 0 ya, berarti mulainya dari 0 sampai dengan 20, berarti sampai dengan 19. Oke, sampai dengan 19 print i, berarti nanti dia akan print 0, 1, 2, 3 sampai dengan 19. Oke, if i jika data dari variabel i adalah data, oke, adalah data, si variabel data, berarti kan di sini 10. Berarti ketika dia mencapai nilai ke 10, maka akan print stop. Oke. Nah, maksudnya kayak gini. Dia kan akan print nih 1. Oh, ini belum bernilai false, belum bernilai true atau belum memenuhi kondisi. Oh, dia akan diabaikan. Balik lagi ya kan. Balik lagi dari sini, balik lagi 2. Oh, balik lagi sampai ke 10. Oh, ketika dia ini nilainya 10, berarti dia masuk ke sini. Ya, dia akan baca ke sini. Oh, ini memenuhi. Ya udah print stop. Oke, print stop. Terus dia balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, berarti dia print 11, 12 sampai ke 19. Coba kita lihat. Oke, nah dia print ke 10. Oke, berarti dia ternyata di sini memenuhi kondisi yang kedua, kondisi di dalam fornya. Ya, kondisi dalam formnya berarti ketika dia nilainya 10, dia akan memprint stop. Nah, ketika itu setelah melakukan kondisi di dalam fornya, ya dia akan kembali lagi ke fornya, ya, melihat nilai dari variabel sementaranya. Karena nilai dari variabel sementaranya masih bisa memenuhi kondisi yang ada pada range, ya berarti dia akan melakukan perulangan lagi sampai dengan 19. Nah ketika dia sudah tidak memenuhi, ya udah habis gitu ya. Nah ada juga gini, ada juga kita misalnya lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini kombinasi variabel, kondisi if dan break. Misalnya gini, ketika dia sudah mencapai 10, ya udah stop gitu ya, stop. Jadi kita tidak akan melakukan perulangan lagi ketika dia mencapai kondisi di mana nilai dari i-nya sama dengan nilai dari data. Ya, ketika misalnya di sini 1, oke, dia ini belum memenuhi kondisi, oke, looping lagi. 2, oke, belum memenuhi kondisi ini, oke, looping lagi, looping sampai dengan 10. Ketika dia menemukan si nilai i-nya 10, ini kan sama dengan jumlah dari data. Nah, ketika ini kondisinya bernilai true atau memenuhi, ya berarti print stop. Nah, di keadaan sebelumnya kan kita belum menambahkan break, jadi dia akan melakukan looping berdasarkan dari jumlah range yang ini. Nah ketika kita menambahkan break di bawahnya, dia akan otomatis akan melakukan pemberhentian ketika kondisi if di dalam perulangan for yang di range 0 sampai 20 ini bernilai true. Ketika bernilai true, maka dia akan break, ya stop. Jadi ketika nilainya 0, ketika si nilai i-nya 10 sama dengan si nilai data, ya udah stop gitu ya. Coba kita lihat di sini. Oke, seperti ini. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi kalau sebelumnya itu dia kalau tanpa break dia akan melakukan perulangan berdasarkan sampai memenuhi kondisi range-nya. Tapi kalau ketika kita tambahkan suatu fungsi break, ya, jadi dia akan berhenti setelah
setelah kondisi if di dalam for-nya terpenuhi. Itu adalah fungsi break. Nah, break ini biasanya disebut juga untuk fungsinya itu untuk mengakhiri suatu statement for atau terminasi. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya. Di sini ada namanya kombinasi variabel dan kombinasi if else dan break. Oke, hampir sama dengan bahan sebelumnya ya. Saya memiliki variabel 10 dengan range-nya 0, dimulainya dari 0 sampai 20 ya. Maka dia akan melakukan print untuk variabel sementaranya. Ketika variabel sementaranya itu bernilai sama atau penempatan memorinya sama dengan si nilai dari variabel data, maka dia akan break gitu ya. Berarti akan berhenti dong. Berarti dari 0 sampai 10 ya, dia akan melakukan print terus berhenti. Terus ketika ini berarti tidak akan dicetak. Oke, ini tidak akan dicetak. Oke. Sorry. Oh ya. Nah, sorry. Maksudnya ini kan tadi kalau misalnya satu dia belum memenuhi ini, ya udah else. Oke, ingat ya fungsinya else ya, karena ini masih masuk ke dalam perulangan for, berarti ini harus dicetak setiap kali dia ngelooping. Ingat, dari loopingan ini masuk ke dalam loopingan for script dari 5 sampai 12 ini 5 sampai 11 ini masuk ke dalam loopingan for yang berada pada line 4. Jadi dia akan melakukan perulangan secara terus-menerus sampai memenuhi kondisi range-nya. Misalnya sini print 0, oke, print 0. Ketika ini tidak memenuhi ya udah else, print oke. Berarti dia nanti oke gini ya. Bersatu. Ketika dia memenuhi kondisi yang ini berarti 10 ya, berarti dia berhenti, break gitu ya. Ini tidak akan di print. Oke, stop seperti ini. Nah, solusinya kalau misalnya kita akan melakukan ketika dia akan melakukan gimana ya? Ketika dia akan berhenti, misalnya di sini ketika dia nilainya 5 ya, ketika dia nilainya 5 ya udah berhenti, kita langsung print oke gitu ya. Nah, ini kan nilainya 5 masih, berarti ketika dia nilainya 5 maka break gitu ya, terus print else. Oke, nah nih, jadi ketika dia sudah melakukan perulangan ini ya udah print else. Ini agak beda sama yang ini. Jadi yang ini else-nya itu tidak masuk ke dalam perulangan for, yang ini masuk ke dalam perulangan for. Jadi dia akan melakukan instruksi else selama range-nya masih terpenuhi. Oke. Kita juga ada di sini kombinasi variabel dan kondisi if else dan break. Lanjutan dari yang ini. Oke. Di sini misalnya saya memiliki data sama dengan 30. Nah, ini kan di luar dari range. Oke, di luar dari range. Artinya, artinya ini tidak akan dieksekusi. Ya, karena data ini karena kan range-nya 20. Ketika dia kan tidak akan mencapai nilai dari variabel data. Ya, ini tidak akan dicetak, nanti dia akan di print oke, ini tidak akan dicetak. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kita tab di sini, jadi else-nya masuk ke dalam perulangan for, nanti dia ini akan dicetak ya. Ini nanti 1 oke, 2 0 oke, 1 oke, 2 oke, seperti itu ya. Nah, oke, paham ya? Kalau dia seperti ini, else-nya berarti tidak masuk ke dalam for. Jadi else di sini ketika ini sudah dieksekusi ya udah eksekusi ini gitu ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, kombinasi variabel dengan kombinasi if else dan break yang berikutnya. Misalnya saya memiliki data dengan nilai 10 ya.
Di sini tadi 30 10. Berarti di sini nanti akan di print 0 sampai dengan 10, ya udah break, hampir sama sih sama yang tadi nih. Ini ada kombinasi else yang sederhana, misalnya for i ketika dia sudah melakukan sudah melakukan looping, maka akan print else gitu ya, akan melakukan perintah print pada else gitu ya. Maksudnya ini sudah memenuhi, sudah tidak bisa dieksekusi lagi, jadi dia akan melakukan eksekusi ke line 5 ya, ke line else-nya ya, fungsi else-nya. Oke. Di sini juga sebenarnya si else ini bisa juga tanpa else, kita bisa menggunakan print seperti ini tanpa else. Jadi fungsinya hampir sama ya, fungsinya hampir sama. Cuma kalau untuk istilahnya main aman ya pakai else gitu ya. Karena print di sini kan hanya print aja ya, ketika ini sudah dieksekusi ya udah print done. Ini sebenarnya hampir sama, tapi saya sarankan harus menggunakan else ya. Di sini juga ada kombinasi print dan else ya. Jadi di sini di else, jadi setelah ini maka akan eksekusi ini gitu ya. Berarti ada done gitu ya. Oke gitu. Oke, kombinasi dengan continue atau melanjutkan ke step berikutnya. Oke, misalnya saya memiliki data 5 di sini. Data 5 misalnya untuk i ya, jika i sama dengan is data print stop continue. Continue ini akan melanjutkan ke step berikutnya. Berarti ketika ini stop ya udah lanjut gitu ya, lanjut ke for lagi ya. Ini berarti ya artinya ketika ini sudah melakukan instruksinya ya udah lanjut. Oke, sini misalnya kalau misalnya kalian masih bingung dengan fungsi continue-nya, sini ada contoh berikutnya. Sini ada data ya dengan nilai 5, misalnya print i. Ketika i nya sama dengan data berarti kan si 5, berarti dia nanti mulainya dari 1 ya sampai dengan range nya 1, terus stopnya sampai 11 stepnya. Berarti dia akan print 1 2 3 4 5. Begitu datanya 5 maka dia akan print stop ya, print stop terus continue ya, print stop continue ini. Oke, ini tidak akan dicetak karena di sini ada perintah continue. Nah, ini untuk mengabaikan sebenarnya. Berarti kalau misalnya teman-teman nanti ada permasalahan dalam program ketika datanya sudah memenuhi, ya udah jangan eksekusi yang di bawahnya. Continue ini bisa digunakan. Ya. Misalnya ini kan coba kita lihat. Ya, 5 ya, ketika dia udah memenuhi ini, jangan ini continue aja, ini nggak usah di print gitu ya. Oke, setelah dia sudah memenuhi ini ya udah print else. Oke, kita juga ada yang namanya dikombinasikan dengan pass, atau sebenarnya si pass ini dia tidak memiliki fungsi atau akan dilewati saja gitu ya. Si pass ini ya udah ketika dia memenuhi kondisi ini bernilai true ya akan eksekusi ini. Jadi sebenarnya si pass ini ya udah ketika dia nilainya 5, di sini nanti sudah 5, jadi print stop terus stop 2, terus nanti kalau sudah sampai 11 ya 10 ya berarti stop 3 di print gitu ya. Nih sebenarnya pas di sini tidak memiliki fungsi atau akan dilewati saja. Nah, untuk mengonstruksi, nah sebenarnya pas itu penggunaannya seperti ini teman-teman. For i in range, dengan kita mulainya dari 0 terus sampai dengan 10 stopnya ya, pas. Oke, ini pasnya bisa ditaruh di sini nih ya. Ingat, tidak memiliki fungsi atau melewati saja, udah lewati gitu ya. Sebenarnya pas di sini akan
akan berguna di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bisa berfungsi sebagai dummy looping, dummy looping, dummy percabangan ya, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke perulangan for lainnya. Misalnya di sini saya punya for i in range 10, berarti dia akan memulainya dari 0 sampai dengan 9 ya, dimana ketika ini masih memenuhi kondisi, maka dia akan print ayam ke berarti ke 1 ya. Ini ngambilnya dari sini 1 format i sini ya, ini ngambilnya dari format ini 1. Dia akan mengulang sampai dengan ke range-nya ke 10 ya, panjangnya 10. Terus ketika dia sudah tidak memenuhi kondisi, maka print ayam dengan nilai i yang sekarang. Ketika berarti kan tadi nilai terakhirnya 9 ya, karena range-nya atau panjangnya 10, berarti nilainya 9. Ya udah, nanti 9 di sini. Nah, ini dia jumlah ayam sama dengan 10. Harus diingat juga bahwa i di sini bisa menggunakan variabel kata-kata variabel, bukan hanya karakter gitu ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Penggunaan for terhadap string. Oke, penggunaan for terhadap string. Jadi pernyataan for juga dapat digunakan untuk mengakses suatu anggota tipe data urutan. Oke, bahasanya seperti itu, atau rangkaian. Pernyataan for juga dapat digunakan untuk mengakses anggota suatu tipe data. Untuk mengakses anggota dari suatu tipe data ya, untuk mengakses anggota dari suatu tipe data. Jadi ini akan diakses anggotanya ya. Ini saya memiliki di sini suatu variabel website dengan isinya berupa string. Jadi nanti untuk variabel sementara i, untuk variabel i di dalam website, jadi print i nya nih, jadi dia nanti akan mengambil setiap komponen pada variabel. Misalnya di sini KOPI ya, ini nanti akan diambil. Kita lihat di sini. Nah, ini ada KOPIDING, nanti ini akan diambil. Nah, ini untuk variabel string, jadi dia akan mengambil setiap komponen gitu ya. Jadi bukan hanya penggunaan untuk range ya. Jadi perulangan for ini bisa juga digunakan pada variabel. Jadi range di sini diganti dengan variabel, baik itu variabel yang isinya tipe data integer, tipe data string, tipe data list ya. Biasanya sih yang paling banyak digunakan itu di tipe data list. Oke, print i ketika dia sudah tidak menemukan apa yang maksudnya itu ketika dia sudah melakukan print atau melakukan perulangan ya sampai dengan n, karena ini adalah komponen yang terakhir, ya udah habis gitu ya. Misalnya di sini kita taruh else gini ya, else ya, sudah habis gitu ya, print habis. Oke, ketika dia misalnya sudah mengambil semua komponen dari ini, ya udah print habis gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan melakukan perubahan k, ya udah print k, masuk lagi ke for, masih ada ternyata, terus n, print n. Ketika dia masuk lagi ke for, si i nya ini ternyata sudah tidak menemukan lagi komponen yang ada pada website, ya udah print else ya gitu ya. Oke, di sini kita masuk ke penggunaan for terhadap list. Nah, sebenarnya penggunaan for terhadap list ini merupakan sesuatu yang yang paling banyak digunakan lah pada bahasa pemrograman Python, yaitu di listnya ya. Penggunaan for ini di list nanti akan banyak penggunaannya pada data, masuk ke dalam materi data science-nya. Oke, misalnya di sini kita gini aja biar dia
Nah, penggunaan for terhadap list ini disebut juga sebagai iterasi atau iterable. Nah, iterasi atau iterable ini merupakan suatu proses atau metode yang digunakan secara berulang-ulang. Misalnya, saya memiliki list nama mahasiswa. Ya, list dengan nama mahasiswa. Komponennya itu ada nama-namanya ya, ada Ani, Budi, Cika, Dani, Eka. Bentar. Oke, ada. Oke, untuk variabel i di dalam siswa. Untuk variabel i dalam siswa. Jadi dia akan mengambil komponen yang pertama di sini si Ani ya. Terus setelah dia ngeprint, jadi dia cek lagi di sini ketika Ani, dia ngecek lagi masih ada nggak isinya. Oh, masih ada si Budi, dia print lagi sampai dengan Eka. Ketika dia masuk ke sini, dicek lagi siswanya, oh sudah tidak ada isinya. Jadi untuk komponennya sudah habis ya, udah done gitu ya. Hampir sama sebenarnya fungsinya dengan website. Nah, ini adalah komponen untuk tipe penggunaan for terhadap list-list yang lainnya, dimana di sini listnya berupa tipe data integer ya, hampir sama. Oke, mungkin ini akan menjadi pembahasan yang lebih kompleks jika kita punya data list di dalam list. Bagaimana misalnya list di dalam list ini kita akan melakukan suatu perintah for di dalam for. Jadi kita buat dulu list di dalam list, kemudian kita akan melakukan perintah for di dalam for. Misalnya gini, saya memiliki beberapa variabel di sini ya, yang isinya data list. Oke, ada variabel mahasiswa, mahasiswi, dosen. Oke, di sini saya buat list di dalam list. Ingat di pertemuan sebelumnya ya, jadi bikin list di sini ya, bikin list dengan mengambil variabel list ya. Nanti dia akan ketika di print hasilnya akan seperti ini. Jadi dia akan mengambil isi dari mahasiswanya, isi dari mahasiswinya, terus akan mengambil isi atau komponen dari dosennya ya. Ingat ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan for. Misalnya saya di sini membuat variabel penyimpanan sementaranya yang namanya bagian OTS. Jadi dia nanti akan mengambil si data UTS. Nah, UTS ini kan list dalam list ya. Oke, list dalam list. Berarti dia nanti akan mencetak isi dari si mahasiswa, isi dari si mahasiswi dan dosen. Berarti nanti akan dicetak yang ini. Setelah melakukan yang ini, cetak lagi yang ini, terus akan melakukan cetak yang ini sampai dengan pornya sudah tidak terpenuhi. Oke, seperti ini. Oke, ingat ya, ini berarti dicetak, terus dia ngecek lagi mahasiswanya. Oke, ambil sini, terus dia akan melakukan print lagi ya ini. Jadi dia namanya bagian UTS. Nah, untuk di sini kita masuk, ini kan tadi untuk melakukan for di dalam list. Nah, kita sekarang melakukan for di dalam for untuk list di dalam list. Oke. Jadi misalnya setelah melakukan pencetakan isi dari si mahasiswa, nah kita ambil komponennya. Jadi setelah di print, nanti ini di print, jadi kita ke print lagi setiap komponennya ya. Jadi saya pakai variabel sementaranya namanya komponen di sini. Nanti dia setelah mencetak ini, nanti dia akan memprint Lutfi, terus dia melakukan perulangan lagi ya. Jadi intinya setelah melakukan ini ya, pereksekusi yang ini, oke, berarti dia akan print yang ini, terus dia masuk ke sini ke bawahnya. Oke,
masuk ke sini berarti print si Lutfi. Oh ternyata masih ada Zizoro, si Sanji sama Usopp. Ketika dia melakukan ini, oh ya berarti kondisinya sudah tidak memenuhi, balik lagi ke por ya. Dia balik lagi ke por, print lagi si bagian si UTS ini di bagian UTS ya. Akan diambil lagi si isi dari UTS ini, di print ke bagian UTS ya. Karena mahasiswanya sudah, sekarang kita ke mahasiswi, di print lah si ini ya. Setelah itu masuk lagi ke sini ya, masuk lagi ke sini, dia akan mengeprint komponen dari si bagian UTS. Karena si bagian UTS nanti tadi isinya yang ini ya, berarti dia akan memprint isinya Nami, Robin, Vivi, dan Shirahoshi. Oke, dan seterusnya seperti itu sampai dia kondisinya tidak memenuhi ya. Ketika kondisi ini nanti sudah tidak memenuhi, ya udah, ini habis loh gitu loh. Oh sorry, else ini habis loh. Saya kenapa ini print ini selesai gitu loh, selesai gitu. Nah ini selesai loh, kalau misalnya sudah tidak penuh, udah selesai gitu ya. Oke, kita masuk ke perulangan berikutnya. Kan tadi ada dua ya, for sama while. Kita masuk ke perulangan while. Nah, untuk perulangan while sendiri merupakan perulangan accountable atau perulangan yang jumlah proses perulangannya tidak ditentukan. Seperti yang tadi kita bisa menentukan jumlah range-nya 5 ya. Nah, di dalam while itu tidak bisa ditentukan atau accountable. Jadi ia akan menjalankan baris code di dalam blok code secara terus-menerus selama masih memenuhi ekspresi ya. Jadi kalau selama memenuhi ekspresi, dia akan menjalankan loopingnya ya. Oke, yang berarti ia akan terus mengulang selama kondisinya bernilai true. Oke, rumusnya seperti ini teman-teman. While ekspresi atau argumen, ingat tanda ini untuk mengakhirinya ya. Berarti while ini adalah ekspresi atau argumen. Ketika misalnya di sini angkanya 1, saya memiliki variabel angka dengan nilai 1. Ketika misalnya di sini nilainya true, maka dia akan mau print si angka secara berulang-ulang tanpa berhenti gitu ya, accountable. Berarti kan ini di sini nilainya true. Ini kan 1, apakah 1 lebih kecil dari 10? Nah, ini nilainya true. Ketika nilainya true atau ekspresi argumennya bernilai true, maka ini akan melakukan print secara terus menerus. Oke, coba kita lihat. Ini akan melakukan print secara terus menerus. Oke, ini jadi dia tidak akan melakukan berhentian. Kita stop dulu. Oke, kita stop. Nah, jadi konsep penulisan while ya. Jadi konsep penulisan while-nya tuh hampir sama dengan konsep penulisan loop sama kondisi. Jadi ini berada pada bagian while. Kalau misalnya mau keluar, tinggal di backspace, sini print ya. Di sini tinggal tambahkan perintah seperti ini selesai gitu ya. Nah, kebetulan ini kan accountable ya. Maksudnya tadi itu tidak bisa menentukan kapan akan berakhir gitu ya. Unaccountable. Jadi dia ini tentunya si perintah ini tidak akan dieksekusi ya. Nah, solusinya seperti apa? Oke, solusinya teman-teman tinggal menambahkan code seperti ini. Saya gini, saya memiliki variabel tadi angka dengan isinya 1. Sini si 1 ya, dia bernilai true, ya udah eksekusi print angka.
berarti kan nilai 1 ya. Kita tambahkan rumus angka sama dengan angka ditambah 1. Angka ditambah 1 berarti tadi 1, nilai si variabel angka itu 1, berarti tambah 1, berarti sekarang nilai angka itu diupdate menjadi 2. Ya udah, ketika berarti di sini 2 lebih kecil, ya udah true. Berarti balik lagi ke sini, print 2 sampai dengan nilai 10. Ketika dia 9 masih jalan, ketika dia 10, ya udah 10, apakah 10 lebih kecil daripada 10? Nah, ini kan sudah bernilai false atau sudah tidak memenuhi suatu kondisi. Nah, ini tidak akan dieksekusi. Misalnya kita di else saja di sini. Else ya, karena tadi permasalahannya ini tidak bisa di print. Oke. Coba. Ini ketika dia nanti sampai 9 ya, 9 benar ya, 9, maka nanti print selesai gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi solusinya untuk melakukan pemberhentiannya itu bikin rumus seperti ini ya, yang akan menyatakan pertambahan dari nilai dari variabel angka. Oke, kalian juga bisa menggunakan suatu menambahkan suatu operator assignment ya, assignment. Misalnya angka tambah sama dengan 1, ini artinya angka sama dengan angka ditambah 1. Ingat ya, operator assignment plus sama dengan artinya angka sama dengan angka plus 1. Jadi ini hampir sama dengan yang ini, rumus yang ini nih hampir sama dengan rumus yang ini, cuma menggunakan operator assignment. Ini disebut perulangan while dengan syarat. Oke, ini disebut perulangan while dengan syarat. Nah, kita juga bisa melakukan perulangan while dikombinasikan dengan boolean dan pernyataan if. Oke, saya memiliki dua variabel yaitu mulai dan angka, dimana mulai itu berupa tipe data integer ya, yaitu 0, terus angkanya di sini berupa tipe data boolean yaitu bernilai true. Nah, while true berarti kan ini eksekusi ya, print cetak dong. If mulai, kita lihat mulainya sama dengan 0 di sini, sama dengan 10 ya, maka angka sama dengan false. Oke, berarti angkanya nanti diubah menjadi false ya, udah berarti ini berhenti ya. Ketika misalnya si mulainya ini nilainya sama dengan 10, maka dia akan berhenti. Jadi dia akan masuk ke statement berikutnya. Nah, kita tambahkan rumus untuk melakukan apa ya, untuk membuat nilainya si mulai ini setiap perulangan bertambah 1. Tambahkan rumus seperti ini, seperti yang tadi menggunakan operator assignment. Jadi dia akan menambahkan 1, terus 2, si angkanya kan akan berubah-berubah terus, si nilai apa namanya, nilai dari variabel mulai akan melakukan penambahan 1 setiap kali melakukan perulangan while. Jadi dia nanti akan melakukan perulangan sebanyak 11 kali. Oke, ingat mulainya dari 0, berarti nanti 1 2 3, ketika dia mencapai 10 sama dengan 10, maka akan mengeksekusi perintah angka sama dengan false. Berarti angkanya di sini kan false, berarti ini sudah tidak memenuhi, ya udah print bawah ya. Kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, berarti benar ya 11. Ketika dia ketika dia sudah tidak memenuhi kondisi, maka print perintah di bawahnya. Oke, di sini kombinasi perulangan while dan else hampir sama seperti yang tadi ya. Kita dari mulai
mulainya di sini 0 ya, kita tambahkan rumus di sini untuk agar dia mulainya setiap kali ngelooping akan menambahkan si nilai mulai ya. Ketika dia mencapai suatu kondisi yang sudah tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan eksekusi di bawah. Nah, ini kan kita mulainya dari 0 ya. Ketika misalnya mulainya dari 0, maka else-nya nanti di print mulai. Ini kan maksudnya kenapa dia bisa print 5 di sini. Ketika dia masuk ke 5, ini kan nanti yang terakhir 4 5 ya. Jadi dia di sini nanti si nilai dari variabel mulainya kan 5 lebih kecil daripada 5, berarti kan sudah tidak sesuai. Ya udah, ini tidak akan eksekusi, tapi nilai dari variabel mulai itu masih 5. Ya udah, ini akan dieksekusi dengan variabel di sini. Variabelnya kan tadi yang disimpan yang terakhir itu adalah 5, ya, makanya di print 5. Oke, paham ya? Itu seperti itu ya. Kalau misalnya ini sama dengan gini ya. Oke, cetak dong mulai sama dengan cetak dong 0. Oke, mulai lebih kecil, tambah besar, lebih kecil atau sama dengan ini ya. Oke, nah 5 6 dia akan mencetak 6 ya. Oke, mesti ketika lebih kecil atau sama dengan 5 dia akan mencetak 6 deh. Kalau kalian bingung seperti yang tadi aja, oke, gini aja deh. Nanti kalian bingung lagi nih, nanti kita akan bahas tentang materi yang seperti yang tadi. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, kombinasi dengan while dengan break. Nah, sini ada break. Ingat, break ketika while mulai di sini kan 0. Oke, masih memenuhi kondisi, ya udah masuk ke sini. Ketika mulai sama dengan 5, berarti ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Mulai sama dengan 5 maka break, berarti ini kan tidak memenuhi, berarti dia akan melakukan kode yang ini ya. Ini tidak memenuhi ya, berarti akan melakukan yang ini. Oke, coba kita lihat. Keluar dari while mulai sama dengan 5, ini tidak memenuhi, terus dia masuk ke sini ya. Seharusnya ini tambah lagi, ini tidak memenuhi. Oke, sebentar. Cetak dong 2 mulai break. Oh iya, ingat fungsi break yang tadi ya. Jadi fungsi break, kalau misalnya kita hapus dulu deh breaknya. Oke, kita hapus dulu breaknya. Cetak dong 5, cetak dong mulai ya, mulai 5, cetak dong 2, cetak dong, berarti di sini kita ubah dulu biar kalian tidak bingung. Sama dengan ini aja nih ya, cetak dong, berarti ini akan dicetak, berarti di sini akan cetak dong 10, keluar dari while ya. Else dia if mulai sama dengan 5 ya, if mulai sama dengan 5 maka print ini ya. Ketika berarti dia akan melakukan ini oh ini belum memenuhi kondisi ya, berarti ini masuk ke sini. Oke, berarti balik lagi ketika dia menemukan 5
ya. Ya udah cetak ini, begitu dua sudah tidak memenuhi ini, ya udah print ini seperti itu ya. Kalau misalnya kita tambahkan break, oke, break tadi akan memberhentikan suatu instruksi. Ingat, berarti ini tidak akan dieksekusi ya. Ini tidak akan dieksekusi dalam artian ini, oke, breaknya di sini berarti ini tidak akan dieksekusi yang ini nih ya. Kalau misalnya breaknya di sini, kita tambahkan breaknya di sini, nah ini akan dieksekusi. Oke, ingat ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Oh, ini tadi yang saya jelaskan. Continue, ingat continue, dia akan melanjutkan ya. Ini bisa dicoba-coba aja ya. Ini akan continue. Pokoknya intinya ini untuk kombinasi if else nya. Oke, intinya ini berada pada while yang ini ya. Ingat-ingat aja, mulai berarti tambah 1, ini nanti akan berubah nilainya. Cetak 5, bentar. Oke, cetak mulai tambah 1. Kok ini banyak sekali ya. Sebentar. Oh, dia akan melakukan cetak-cetak terus menerus. Sebentar, berarti kalau misalnya mulai, oh benar, continue, jadi dia akan melanjutkan ya. Jadi dia makanya dia akan melanjutkan di sini, berarti ini tidak akan dieksekusi, dia akan melanjutkan ke sini ya. Berarti ini akan melanjutkan ke sini, ini tidak akan dieksekusi, makanya dia akan mencetak secara terus menerus ya. Ingat, kalau break itu akan berhenti, ya udah ini tidak akan dilakukan eksekusi. Oke, makanya ini tadi akan hasilnya seperti ini. Oke, stop dulu. Oke, ini nih. Ini sini. Oke, ini lakukan eksekusi ya. Oke. Oke, continue. Kalau continue ya udah. Ini tidak akan eksekusi ini. Ya udah continue, ya udah lanjutkan lagi ke sini gitu ya. Oke, kita stop dulu yang ini biar dia tidak melakukan. Oke, kita masuk ke berikutnya, kombinasi perulangan while dan pass. Pass, ingat dia sebenarnya tidak memiliki fungsi, hanya akan melewati aja gitu, pass gitu ya, melewati. Oke, di sini di pass ya udah tidak terjadi apa-apa sih ya. Ingat, tidak, berarti mau ada atau tidak ada ya udah nggak ada fungsinya sih ya. Untuk perulangan bersarang kita juga bisa seperti ini, for baris in range ya. For baris in range, sebenarnya perulangan bersarang itu kita sudah melakukan praktikumnya di atas ini. Nah, ini untuk mencetak bintang. Jadi for column in range, baris ditambah 1. Nah, ini rumusnya, ingat, baris ditambah 1 berarti nanti maka print 1 n. Ini berarti nanti akan mencetak bintang ketika dia si nilai barisnya kan ini akan dilakukan perulangannya, berarti akan tambah 1 sampai dengan 5 ya. Ini ketika dia sudah tidak memenuhi kondisi ya udah berhenti ya. Ini adalah perulangan bersarang ya, for dalam for. Kita sudah melakukan di for dalam for yang tadi yang di atas. Ini adalah contoh yang lainnya ya, for dalam for. Oke, untuk pertemuan kali ini saya ada tambahan tugas untuk nilai praktikum dan kuis. Silakan dirangkum dan melakukan praktikum untuk materi perulangan atau looping. Jadi yang saya jelaskan di video kali ini silakan dirangkum dan dilakukan praktikumnya, simpan dalam PDF, kemudian
diupload di blognya masing-masing ya. Kemudian nanti silakan copy blognya yang mengarah pada tulisannya di PDF, kemudian di diupload di siakatnya. Oke, di pertemuan kali ini saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.